Ya, shalom, ketemu lagi dengan saya Lomson Tabalian di channel ini, tempat di mana saya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, dan berbagi pendapat tentang kekristenan. Saya baru saja menemukan sebuah video di Facebook yang membuat saya tersenyum-senyum dan harus memutar beberapa kali, yang walaupun disampaikan dengan garang ya, dengan garang disampaikan, tetapi menurut saya patut juga untuk direnungkan, kalau mungkin juga kita menjadi bahagian dari orang-orang yang dimaksud dalam video itu. Dan saya akan perlihatkan videonya kepada Anda. Ini dia videonya. Orang lain memasang foto-foto lucu anaknya di Facebook, kamu yang belum punya anak malah tak punya empati katamu. Orang lain memasang cerita mesranya di Facebook, kamu yang single luka tak punya hati bisikmu. Orang lain mengupload foto-foto liburannya di Facebook, kamu yang jarang cuti tersinggung kebanyakan hura-hura katamu. Orang lain memajang foto-foto perjalanan haji dan umrahnya di Facebook, kamu yang belum pernah ke Baitullah marah, ibadah kok dipublish katamu. Orang lain memasang foto dapur cantiknya dan masakan-masakan di Facebook, kamu yang punya dapur sederhana meradang pamer katamu. Orang lain mengupload aset dan bisnisnya di Facebook, kamu yang masih minim ekonomi tersinggung sombong katamu. Hei, sekali-kali kamu tanya pada dirimu baik-baik, mereka yang lebih tahu cara menikmati hidup atau kamu yang gak punya kehidupan? Mereka yang tak punya hati atau kamu yang tak tahu diri? Mereka yang ria atau kamu yang hasad? Dan jika jawabannya masih saja mereka yang salah pada kehidupanmu yang tidak bahagia, sebaiknya kamu tutup saja semua sosial media yang kamu punya, daripada kamu habiskan sisa usiamu untuk mengatur apa yang harus orang lain lakukan untuk membahagiakan dirimu. Ya, Anda mungkin bisa setuju atau tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, ya. Dan sah-sah saja itu, karena kita bebas untuk berpikir dan bebas untuk memiliki pendapat masing-masing. Namun bagi saya, apa yang disampaikan sesuatu yang patut dipikirkan juga dan direnungkan juga, karena kadang-kadang memang dalam kehidupan ini kita tidak mampu menjaga hati kita, sehingga timbul iri hati dalam diri kita ketika melihat orang lain lebih daripada kita. Orang lain lebih bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada kita, lalu kita menjadi iri hati. Orang lain mendapatkan posisi, kita menjadi iri hati. Orang lain memposting sesuatu yang menunjukkan hartanya atau kelebihan-kelebihan yang dia miliki yang mungkin tidak kita punya, dan itu membuat kita menjadi iri hati dan kecewa gitu. Padahal sesuatu itu sesungguhnya merupakan bagian dari cara mereka mengekspresikan dirinya. Ya, masing-masing orang bisa mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda-beda, dan itu mungkin adalah salah satu cara mereka mengekspresikan dirinya, mengekspresikan capaian-capaian yang dia miliki atau apa yang dia punya, tanpa bermaksud sebenarnya untuk membuat Anda kecewa, ya, tanpa bermaksud membuat Anda atau kita sakit hati. Ya, tidak ada niat sedikit pun dalam diri mereka ketika dia memposting sesuatu itu untuk menunjukkan segala apa yang mereka punya, apa yang mereka capai. Tidak ada niat dalam diri mereka sesungguhnya untuk membuat Anda kecewa, untuk membuat Anda iri hati, untuk membuat Anda berpikir bahwa Anda itu pada posisi yang patut dikasihani begitu. Ada banyak hal yang akan kita temukan di media sosial ini, yang kalau kita tidak mampu menjaga hati kita, maka kita akan kecewa. Kita akan menjadi iri hati, dan itu akan tidak baik bagi kita pribadi. Padahal seharusnya media sosial menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan informasi dan juga make fun. Jadi mengekspresikan diri kita dan juga make fun di dalam media sosial itu dengan postingan-postingan kita, mungkin dengan informasi yang kita dapat dari orang lain. Harusnya itu membuat kita make fun. Nah, kalau Anda menjadi seorang Kristen, maka hal menjaga hati itu sesuatu yang juga menjadi concern firman Tuhan. Karena dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di bagian lain firman Tuhan juga mengatakan bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Jadi kalau ketika ada iri hati, kekecewaan dalam hidup karena melihat berbagai macam hal
yang merupakan kelebihan orang lain, maka hal itu tidak baik bagi kesehatan kita, dan itu sesuai dengan Alkitab. Dan juga medis juga mengatakan demikian. Karena itulah dikatakan juga di bagian lain firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Gitu. Namun tentu di sisi lain saya juga perlu mengingatkan, jikalau Anda mungkin pernah atau sering pada posisi orang yang sering menunjukkan kelebihan saudara, capaian saudara, apa yang Anda punya, kekayaan yang Anda punya, misalnya harta yang Anda punya, mobil yang baru saja Anda beli, rumah yang baru saja Anda beli, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada yang melarang itu hak saudara, hak Anda itu memposting yang demikian. Namun tentu sebagai umat-umat Tuhan, dalam segala tindakan kita, kadang-kadang memang kita perlu untuk waspada juga, supaya di dalam kemerdekaan kita itu, seperti kata Paulus, supaya dalam kemerdekaan kita itu orang lain tidak tersandung gitu ya. Jadi meskipun Anda bebas, saudara bebas untuk memposting apa saja, tetapi ada baiknya, tidak ada salahnya kalau mungkin kita senantiasa waspada, supaya segala apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita posting, mungkin ya paling tidak tidak membuat orang lain tersandung, walaupun itu juga tidak bisa kita pastikan orang lain tersandung apa tidak tersandung, karena itu kembali kepada orangnya. Tapi sebatas kita mampu memikirkannya dengan baik, saya kira tidak ada salahnya untuk tetap waspada juga dalam segala kemerdekaan yang kita punya, dengan segala kemerdekaan yang Anda punya untuk memposting apa saja di beranda saudara. Demikian video saya kali ini, kiranya bisa menjadi sebuah perenungan dan pemikiran bagi Anda semua. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Jika Anda diberkati lewat video ini, silahkan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video kami yang lain.